Jadi Mas Dodo ini kalau batu mulia ini, Ya. ini ada legalnya, ada sertifikatnya, ini kan ada legalitas gitu loh. Nah ini bacan coklat, ya nilainya ini di atas 25-30 juta nih satu biji ini. Oke, Pak Mae, sekarang kita review nih dari koleksi batu mulianya dari Mas Dodo ini nih, yang memang tuh juga banyak diminati juga ya sama para penggemar batu. Oke Mas, tadi kan udah nih kita nih pusaka nih, wah udah luar biasa banget nih ceritanya itu kan panjang gitu kan, wah luar biasa tuh. Mas Dodo ininya bagus banget itu. Sekarang ini masih boleh kita edukasi sedikit nih. Ya edukasi tentang batu ya sedikit. Ya sebelumnya tadi setelah pusaka belum saya tutup ya, pusaka itu tidak untuk ria, tapi karena Pak Haji Agung ini adalah untuk mengedukasi dan untuk memberi motivasi orang sehubungan dengan bukunya Second Wing setelah kehidupan pensiun itu apa yang dilakukan. Jadi ya mau nggak mau karena saya kedatangan anak didik saya ya saya berikan yang terbaik, tapi sekali lagi ini tidak untuk ria, tapi ini adalah edukasi untuk memberi semangat, inspirasi terhadap orang-orang yang sudah sepuh-sepuh seperti saya ini gitu. Nah, tadi pusaka sudah ya sebagian dan sudah saya lihatkan sendiri, mungkin dari sandangannya aja udah kalau dinilai nominalnya sudah ratusan, udah miliar ya, karena setiap ada 12 juta, ada 15 juta, dan 100 juta tinggal sandangannya aja. Nah, sekarang kalau soal batu ya, saya mulai dari batu kesenangan saya ya, batu lokal Nusantara ini saya senang, termasuk senang. Ini ada batu. Karena Mas ambilkan Mas. Ini Pak Haji, ini batu lokal saya, tapi ya kata orang ini sudah beberapa kali juga ya. Dari mulai yang lokal nih Mas. Ya, lokal ini udah kualitas kontes katanya. Dari dulu ya pernah saya ikutin kontes juga, ada sertifikatnya, ada menang juga sih, ada kelas small, ada kelas medium, ada kelas large gitu kan. Kayak pertandingan badminton juga Mas ya? Sama. Gitu ya, karena kontesnya gitu ya Mas ya? Ini insya Allah sih karena ini batu dari tahun jebot ya, jadi mungkin tidak ada yang sistem kayak sekarang gitu. Nah ini sudah saya ikat dengan emas 75%. Terus ini batunya bacan ya, ini bacan. Ini bacan karena bacan materinya banyak nih. Ini bacanya ini yang termasuk juga, Mas, ya? Ini bacaan Majiko hijau nih, dengan tingkat kekristalannya sudah seperti kaca gitu loh. Ya sudah tinggi itu bacaan. Ini udah saya ikat, saya pisahkan ini semua ikatannya sudah ada yang emas berlian gitu. Nah ini juga bacaan juga. Ini udah saya ikat dengan ini berlian Mas ya? Ya ini udah pakai lasternya, udah pilihan lah, ini pilihan batu pilihan yang memang suka saya koleksi. Kadang-kadang ya makainya kapan ya saya nggak tahu, yang penting saya waktu itu seneng aja gitu. Tuh ikutin kata hati lah Mas. Kalau mau pakai yang ini pakai, kan yang kecil pakai kecil gitu ya. Nah ini kan sudah sangat, ini istimewanya apa nih Mas? Ini sudah sangat kristal Pak Haji. Jadi seratnya sudah halus sekali, sudah hampir punah kelasnya itu, seratnya itu sudah hampir nggak ada, jadi yang timbul adalah lasernya. Lasernya itu yang goyang-goyang kayak air ini lah. Oh dia ada cak-cak gitu ya. Ini juga yang hijau ini juga. Nah ini juga udah sangat kristal. Malah kalau dia kristal dia udah ada lasernya. Nah ini ketahuan, ini size saya. Ini batunya termasuknya sudah kontes lah gitu. Boleh diikutin kontes ya. Jadi seperti itu. Nah ini kayak gitu. Ini ya, senangan Mas Dodo ini ya. Ya, ini dari kualitas yang bacaan gitu. Ya. Yang ini ada bacaan lagi lah, ada bacaan lagi. Ya, ini juga ada yang ini apa tadi? Ini yang tadi, ada bacaan lagi. Ya, ini ada bacaan lagi. Masih bacaan ini Mas? Ya, masih bacaan lawasan ini, banyak yang cari kalau lawasan gini. Lawasan tuh lama. 2013, 2015. Lawasan nih Pak ini. Ya. Ini sebagian ya ada yang ikat emas, ada yang lehernya emas, bawahnya perak, tapi rata-rata
sudah ikat emas semua nih. Kadang-kadang saya ada krom putih segala. Terus ini juga kita ambil mas koper. Ini. Ya ini ya sekedar simpanan aja ini. Ya, kenalnya kayak gini nih Pak ini. Nah ini untuk kelas-kelas yang gitu, udah simpanannya itu. Ini bacaan juga mas? Ini kelasnya bacaan semua nih, Pak Ji, kita main bacaan semua nih. Ya, bacaan semua. Ada beberapa Sungai Dara, ada Pacitan aja, tapi saya bedakan kalau mau Pacitan semua, kalau Sungai Dara Sumatera semua gitu loh. Untuk ini ya, mempermudah ya. Ya, menurut saya. Itu. Satu lagi. Ya, kebetulan saya senang bacaan yang marketnya seluruh sudah sampai internasional. Taiwan itu membutuhkan batu bacaan juga sih. Taiwan, Hong Kong, Cina ya. Ya, karena untuk diolah, untuk tuker. Nah ini bacaan juga. Nah ini namanya. Hitam itu mas? Nah ini bacaan coklat. Ini natural bacaan coklat yang lagi booming sekarang ini bacaan coklat ini. Ini ya nilainya nih kadang-kadang di atas 25-30 juta nih satu biji ini. 25-30 juta satu. Karena tingkat kekristalannya coba baca ada itu enggak ada aku enggak bawa center nih. Coba sedikit. Jadi center. Nah, ini contohnya kayak gini. Nih Pak Ima, lihat nih. Ya, lihat nih. Nah, jadi kristalnya itu seperti ini natural. Nah, dia aslinya hijau, tapi ini untuk berubah menjadi hijau semua nggak lama. Gitu. Sebentar saja udah jadi hijau semua. Lah hijaunya nanti itu kristal giwang. Gitu, lasernya main gitu. Ini. Ini. Jadi saya nggak kayak peralatan batu nggak punya nih, senter-senter nggak siap nih, yang apa adanya aja. Nah, ini yang ya, ini batu coklat gini ini diburu. Konon kalau di treatment ini 3 hari aja 4 hari sudah menjadi hijau yang seperti tadi. Hijau yang iya, dan dia body glass, ini kan body glass. Loh, ini sudah ini kayaknya hitam ini adalah serat halus, coklat halus. Jadi kalau kita angetin coklatnya hilang menjadi hijau, cakep. Ini material bagus istilahnya. Tuh. Ini nggak boleh ini Pak Haji, kalau yang dem jumbo gini nggak boleh 25 juta satu. Nggak boleh mas? Nggak boleh. Tuh, ini ada merah ini juga bacaan. Itu bacaan juga? Bacaan, ini bacaan juga. Namanya lain ya? Iya, ini coklat merah ini juga kalau kita pengen cepat, kita nggak mau pakai natural, kita nggak mau pakai sehingga merubah hijau ya, kita coba namanya kita dihangatkan lah, di treat gitu, dihangatkan gitu. Treatmentnya dihangatkan? Ya, dihangatkan itu sudah langsung berubah hijau dan dia menjadi kristal. Materialnya coklat karena ini bahannya body glass gitu loh. Gitu. Di teori bacaan seperti itu ya, saya juga belajar sedikit-sedikit sih. Gitu loh. Nah, ini seri-serian gini. Oh, ini serian coklat ini. Ini tipis sekali coklatnya, jadi kita warna aslinya adalah hijau ini, hijau aslinya hijau ya. Ini di bawah itu. Ini sebentar aja gitu kita hangatkan sudah langsung berubah ya, sudah berubah gitu. Nah, gitu. Ini adalah material coklat yang cukup langka. Ini sudah coklat sangat kristal kecil gitu namanya. Nah, ini tanpa mangkok, tanpa ini sudah begini. Gitu. Ini nanti kalau kita hangatin dia jadi hijau yang sangat kontas gitu loh. Iya, berarti asetnya banyak nih maksudnya ya. Ya, banyak. Kalau jadi nah, nanti kalau hijau kalau jadi malah melebihi ini klasternya. Lebih ini, lasernya lebih ini kan sudah laser gitu. Nah, melebihi ini yang coklat tadi itu. Nah, contohnya seperti ini tuh. Nah, yang coklat merah ini udah namanya udah plong ini dipakai aja udah berubah jadi sendiri Pak Haji, 3 bulan ini udah berubah. Iya. Karena mungkin dia kena ini juga kayak sinar matahari. Iya, materialnya itu ya. Dia materialnya material body glass, material kristal itu ya segini. Oh, dari material kristal itu. Tuh, material kristal itu begini. Ini dari pelajaran saya bacaan gitu loh. Ini ada beberapa bacaan, ada jumbo, ada yang bacaan hijau. Ini namanya gula. Oh, gula ya. Gula tuh gula gitu mas ya? Gula, serian gula. Ini dari samping gini loh. Ini sudah ngiwang, ini udah ngelaser itu. Tuh, gula.
Tuh. Ini ada Majiko yang sudah kristal, sudah Majiko. Kayak Ya. nama Jepang mas. Nah, batu. Oh, ini sudah laser juga. Ya, ini kita simpan aja ya. Kalau untuk makan ya kapan makainya Pak Haji, nggak mungkin makan lah. Ya, tiap hari ganti-ganti pusing juga mas. Ya, ini merah ini. Oh, ini langka juga gitu. Tapi emang ini Mas Dodo emang nggak dipajang ya di toko ya? Enggak seneng ya simpen aja. Ini Ya, seneng. Jadi Kalau dihitung-hitung ini rata-rata yang kayak gini nggak boleh 25 juta satunya yang hitam-hitam. satunya ya. Nggak boleh. Berapa banyak nih Pak Ya, Ema ini? ya, Tokonya? kalau ini ya ada nih yang sudah jadi jumbo gitu. Sudah jadi hijau jumbo gitu, masih ada serat coklat-coklatnya tuh, insya Allah sebentar lagi dia hilang gitu. Iya. Ya saya dengan ikatan versi saya sendiri gitu loh, saya ikat saya anu. Iya. Berarti Mas Dodo nih memang maksudnya gaya bisnis ini ya mas, profesional ya mas. Iya. Istilahnya ya. Ya, Paham semua, tapi orang yang cari gitu loh. Iya. Orang yang cari nih Pak Ema. ya kalau mau nyari barang natural seperti apa, yang nggak natural seperti apa ya nanti orang juga udah paham. Ada setelah gitu. Ini udah tinggal angkat dong Pak Ema ini kalau misalkan ada yang butuh lihat atau apa cari. Ya, balik. Ini ada, ini sebagian aja Pak Haji ya, sebagian. Iya, jangan dilihatin semua mas. Nah, ini yang sudah warna. Ini yang sudah warna Pak Haji. Warna ininya ini ya. Ya, istilahnya warna itu artinya sudah enggak, bukan dari coklat. Oh. Ya, contohnya ini bukan dari coklat ini. Ya, contohnya kayak gini tuh. Bersih dengan ikatan yang memang. Ini juga di kontes juga, mas. Ya, sebagian ada, tapi kontes sekarang batunya bagus-bagus Pak Haji. Mungkin ya ini menang di natural aja gitu loh. Oh, ini lebih natural. Ya, ini contohnya kayak gini tuh. Waktu itu saya beli ini 50 juta. 50 juta. Ya, ini udah hijau ini. Tuh udah hijau semua. Hijau halus sekali. Terus saya beli dulu 50 juta. Saya ganti ketan, mas berlian. Tuh. Tapi kalau pakai gini rasanya bangga juga gitu. Seneng gitu. Iya. Ini. Iya. Tuh. Ini udah hijau. Keren loh. Tuh, hijau halus sekali. Tidak ada cacatnya, tidak ada minusnya kata orang gitu. Tuh. Berarti kalau di kontes bisa juara dong itu mas ya? Ya kalau mau ikut kontes tapi kebetulan saya nggak ikut pasti. Ih. Tuh hijau juga aja. Tuh kayak gitu. Nah, Iya. ya. Ini contoh-contoh ini. Contoh-contoh batunya gitu. Banyak mas. Ya. Ini ada kiwang-kiwang. Berarti Mas Dodo nih di ini ya, di kalangan penggemar bacang mah udah terkenal ya mas? Wah, kata dia kolektor bacaan saya, tapi saya nggak ngerasa kolektor sih, pokoknya punya dibeli orang ya saya belikan lagi supaya perputaran UMKM bacaan itu juga bisa muter. Kalau saya rumusnya gitu aja Pak Haji. Jadi kalau saya kebeli 50, saya akan belanjakan 30 juta bahan, kemudian saya potong lagi, saya jadikan batu lagi gitu. Oh, berarti memang maksudnya beli bahannya mentah. Ya ada yang mentah ada yang jadi, tapi saya belikan lagi supaya bacaan itu bisa muter. Dan saya punya komunitas yang saya kenal sama beberapa orang yang di Jakarta gitu, BCDE kenal gitu. Ya, contohnya udah samain ke sini, ada yang di YouTube itu ada yang namanya Cak Rian, ada namanya Mas Iwan, ada namanya Mas Arif, ada namanya Mas Falek. Nah, itu ya semua berhubungan dengan saya ya saya beli. Nanti kalau saya dibeli orang lain, saya belikan lagi ke dia lagi. Artinya, jadi perputaran itu Mas Dodo ini sebenarnya niat membina juga gitu. bukan retailer mas, artinya maksudnya emang supplier juga apa distributor juga ya, misalnya gitu ya kalau secara bisnis ininya ya. Ya. Kalau sekitar itu tadi kalau 60 kali 4 koper aja itu udah 250 batu. Dia yang kecil-kecil, ada yang kemas sendiri. Terus ada yang sedengan-sedengan, artinya yang masih dalam proses pencerahan itu menjadi kristal. Ada lagi proses itu saya pisahkan gitu loh. Saya pisahin itu. Ya banyak, ada 1000 aja ada. 1000 batu. Tuh, Pak Ema itu. Bayangin tuh ada 1000 batu. Dan bisa apal semua loh. Ya. Luar biasa. Ya gini-gini aja, kadang-kadang cuma saya masukkan ke dalam berangkas, saya ikat-ikat gini. Kalau di belakang. Sederhana, bukan kayak orang-orang gitu macam-macam gitu, enggak. Iya.
Berarti emang nggak majang di instalasi mas ya? Ya, contohnya saya yang kecil kayak gini ini diamond 3 karat itu ya, ini Diamond 3 karat mas? Ya, tuh. 3 karat tuh mahal mas? Ya lumayan. Kadang-kadang saya tuh koleksi pakaian sendirilah gitu. Diamond. Tapi ini kalau diamondnya dijual juga mas? Ya kalau memang dibutuhkan sesuai ini dan kita perlu beli apa ya untuk biaya pertandingan anaknya dijual juga. Nah, diamond terus kalau itu tuh diamond berlian, ada jamrud ini mas. ada jamrud ya, ini mas berlian. Ada jamrud, Ini katanya pakai berlian ya berarti? berlian mas berlian. Ada jamrud, terus kemudian ya ada ruby, ada paparaca. Ya kalau kita santer lebih cair lagi nanti. Ruby nih, ruby Ya ini Tuh. berapa ini mas ukurannya? ini 5 mahal karat. juga, kan? Iya ini 5 karat. 5 karat? Ya ini ruby. Ya Ukurannya berlian itu ya? ya katanya mas berlian. Ya, mas berlian. Di sini ada lagi diamond lagi. Oh ini berlian lagi? Ya mas berlian diamond lagi. Pakaian saya sih gitu. Kalau diamond banyak dipakai sendiri juga nih Pak Ema ini. Ya ada yang jual, ada yang pakai. Udah punya kelas sendiri kan kalau Iya. kita pakai berlian nih. Ya, Berlian tuh nggak cuma buat pakai cewek ya, cowok juga tuh. ya bisa. Keren. Ya. Di sini ada ruby lagi gitu. Ya sini yang sepintas saja, kita nggak pakai tempat-tempat yang lah. Iya nggak pakai Ini apa-apa. ini ada ruby lagi dengan mas berlian semua. Katanya mas berlian, katanya sakit itu sekitar 48 juta dulu ini katanya. Iketannya aja. Iya. Ini batunya ruby. Batunya ruby. Kan kalau batu tuh kan biasanya ada itu mas, kayak apa yang bilangnya khasiat-khasiatnya gitu mas. Kalau ruby itu apa pakai apa gitu kan, kalau secara mitosnya itu mas. Ya. Itu gimana mas? Kalau saya sih Itu aja. nggak ya, cuman ruby itu konon kan dari yang paling bagus dari Burma ya. Heeh. Nah, Burma itu ya semua sejarahnya, cerita legendanya di Burma sana itu bagian daripada darahnya para biksu-biksu yang pada bertapa di Gunung Mogok itu kan. Kalau yang darahnya itu menjadi ruby kristal yang daging-dagingnya karena bertapa dimakan burung ya, sebagian ada yang jadi ruby daging, ceritanya kayak gitu. Maka ruby itu sangat mahal sekali, melebihi berlian kalau clarity-nya lebih mahal dari berlian kalau emang kualitasnya bagus. Ini juga ruby, ini mas berlian juga gitu. Tuh. Ada beberapa mas Agung. Ini ada purple sapphire ya. Kalau safir? Sapphire Sri Lanka. Levelnya di mana tuh? Ya tinggi juga Pak Ji, tergantung kualitasnya. Purple sapphire, terus ada ruby lagi. Terus dar. Ini jadi stok nih istilahnya nih. Kolektor koleksi juga stok. Jadi aset lah. Kalau udah terjual jadi uang kan gitu. Aset itu kan ini Pak Ema yang bisa masukkan uang ke kantong kita. Ini ada yang ruby langka juga yang pernah dulu mungkin pernah dilihat banyak orang. Ini juga ikatannya mas berlian. Ikatannya mas berlian, mas bersih-bersih. Mas 75, berliannya besar-besar. Ini bagus nih mas. Di sini starnya sangat langka. Ini Itu berat. ada apa ya? Ada starnya. Star ya bilangnya, Mas? Ya, ini termasuk langka nih, star payung gini. Ini ruby natural ini dengan sertifikat Natural. Ya, sertifikatnya 2 GRI dan AGL gitu. Oh ada sertifikat. Ya, sertifikatnya ganda ini. Itu 35,8 ini. Termasuk langka, termasuk gede, ruby besar. Sampai berapa nih mas harganya mas? Wah, saya kurang tahu nih Jangan Pak Ci ya. komersial ya. Nggak etis lah ya. Ya, tergantung ya. Ini rubinya seperti ini, ruby. Ruby. Jadi istilahnya lebih nanti saya. Ini karena sering ini ya suka dibawa-bawa ya, jadi buat Iya. infonya aja ya. Ya, sering kasih Kalau kresek gitu aja, ya. nggak usah sok. Tapi kalau itu pasti ada. Ya cuma disimpannya di brankas, tapi anunya biasa aja.
Ini ruby juga. Nah ini ruby juga. Banyak. Ini ruby juga. Ini Mas Milian juga. Ini ruby juga. Tuh Pak Ema itu udah berapa banyak tuh rubinya tuh. Ini ruby juga. Hitungin Ruby semua ya. udah ruby jelas, ruby natural. Dia ini. udah nggak bisa ngitung lagi nih. Ya. Banyaknya Ini ruby. stoknya ini nih. Pas Dodo nih. Ini cincin lawasan yang cincin kerajaan gitulah namanya. Ini kayak apa namanya, ulan-ulan. Ini juga Ulan-ulan. dari, ya ini naga ini loh, naga ini kan naga. Naga lagi nih Mas. Naga ini ada kepala naga gitu. Ini kan kepala naga ini. Ini berlian berarti Mas. Belian ini kilonya kilo belian Banjar ini. Oh. Ya ini kan karena seneng aja orang punya ulan-ulan, kita punya ulan-ulan juga lah gitu. Itu namanya Itu ulan-ulan. katanya kalau berlian Banjar tuh sebenarnya lebih bagus dari Ya. berlian Eropa Mas. Itu Ya sinarnya karena fakta, begitu. Mas. Fakta, karena berlian Eropa juga asalnya dari Banjar. Oh, Ya. diambil di bawah. Ya, tanah. kebanyakan dari tambangnya Banjar. Yang dibilang bagus itu cuttingannya itu ya Mas. Ya. katanya. Ya. Yang bedain ya. Ya, gitu. Namanya seperti itu, Pak. Ini sama Makanya jadi- sama Pak Haji ya. Iya. Nanti kalau Takutnya- kalau dikeluarin semua bukan apa-apa nanti. Bener. Ntar ke bawah saya. Nanti nanti Pak Haji jadi pengen malah Pengen repot. masalahnya ini. Nah, Emang udah pengen Mas udah ngiler. Iya. Saya. ini buku Makanya Maya ada ngiler nggak nih sama cincinnya nih? ini sertifikat batunya lah ini. Oh, Ya. itu batu coba lihat Mas, kasih lihat Mas. Ya, contohnya ya. Ini tadi, ini untuk ruby tadi. Ya, Sertifikatnya ya. dua. Nih, Ini gini Maya, aja. Maya ini jadi ya. Nah, ini gini. Nanti jadi memang beli batu di Mas Dodo ini kalau batu mulia ini Ya. bukan kaleng-kaleng nih. Ini Ya. ada Sertifikat. legalnya, ada sertifikatnya. Ini kan udah legalitas gitu loh. Memang diakui Mas Italia kan Ya. itu kan jadi di market internasional tuh berlaku Mas ya. Iya, Nah, ini kan. kalau pakai ini, ya saya tahu itu natural, tapi untuk membuktikan itu harus ada suratnya nih. Iya. Ini suratnya nih 800.000, ini 500.000. Nah, 1,3. jadi itu memang bukan kaleng-kaleng itu, memang resmi istilah gitu. Iya. Sertifikat. Ya, kalau ini tambahin sedikit lagi ngomong aja Iya. penutupan. Nah, Iya. Ya ini ya masih ada nih Pak Haji, masih oke toh? nggak buka aja dikit aja. Di tasnya maksudnya. Nah, ini. Ini juga masih ada beberapa batu-batu ruby kecil-kecil ya, kita masih ada lagi ya simpanan-simpanan batu. Jadi simpanannya berlapis-lapis nih. Ya, ada kelasnya Pertahanan itu masing-masing. berlapis-lapis, jadi buat, Ya. buat ngapal juga. Ya. Bahkan yang ini kelasnya ini, yang ini kelasnya ini gitu loh kan. Ya. Kalau saat ini memang agak lesu ya, mungkin lain kali kita jual yang pas harganya sudah nggak rugi gitu. Iya, betul. Jadi memang tuh memang harus tetap ada cuan ya kalau dalam berbisnis itu ya kan. Jadi kalau memang belum ada cuan ya udah ditahan dulu aja. Apalagi kan kalau modal kuatnya Mas Dodo gini. Nah jadi gitu Pak Ema ini salah satu perawatan. Oh iya, satu lagi nih. Kita kalau cincin ini perawatannya seperti gimana Mas? Cincin ini kalau kita bungkus pakai plastik, kita simpen sampai 5 tahun pun nggak usah dirawat, nggak apa-apa. Nggak ada perawatan. Ya. Kalau kecuali dipakai terus setahun 2 tahun dipakai, ya paling kita tinggal bersihkan aja, namanya kita getar. Kita masukkan ke dalam alat itu menggetar gitu, kotorannya runtur. Oh, udah Kotorannya runtur nanti sudah tinggal dilap, mengkilat lagi. Tapi kalau sampai kusem, luka-luka dikit, ya kita polesin lagi, bisa dipoles. kita chrome ulang menjadi baru lagi. Jadi baru lagi. Tapi itu kalau Jangan batu yang kualitas bagus nggak apa-apa. Nah tuh, jadi cara merawat batu juga ada tuh ya, Pak Emae. Nah ini apa ya, bermanfaat sekali ya kita ngobrol sama Mas Dodo ini ya. Jadi untuk sekarang ini ya kita tutup sampai di sini dulu nih, istilahnya obrolan inspirasi bisnisnya dari mantan atlet nih, seorang Mas Dodo, kakaknya Mas Joko ini kan, ini luar biasa sekali. Nggak kelihatan Pak, tapi asetnya banyak banget, misalnya gitu kan. Dan memang ini emang jadi mulai bisnis dari mulai hobi itu ya seperti ini nih nyatanya gitu loh, ya kan.
Dan ini memang banyak apa ya? Diam-diam tuh ininya banyak sekali tuh Mas Dodo ini kan menginspirasi sekali gitu Ya kan. memang tidak berupa uang natural gitu, uang cash gitu. Tapi apabila kita cashkan, kalau kita niat gitu kita cashkan dengan nawa itu yang baik, kita cashkan ya kalau untuk beli Alphard sih rasanya ya mudah-mudah saja gitu Nah, loh. itulah. Gitu. Ini Cuman bisnis kita dari kan orang- nggak mesti pensiunan naik Alphard apa gitu kan nggak perlu, ibaratnya ya ini kita bisa putarkan lagi, kemudian bisa ke anak kita atau ke orang lain lagi gitu kan. Iya, iya. Nggak perlu kita menonjolkan sisi apa namanya kemewahannya, ini batu mulia gini-gini nyimpen gitu, ya sekedar aja. Kalau Ya. emang ada yang mau nggak apa-apa. Ya, betul. Jadi gini Pak Emae ya, kalau yang saya tangkap dari Mas Dodo ini, sebenarnya kesuksesan satu bisnis itu nggak serta-merta tuh dilihat dari wujud uang cashnya, tapi dengan dia bisa memutarkan uang, dia punya banyak aset. Nah itu artinya memang bisnis ini berjalannya bagus, dia bisa berputar gitu loh, yang dari ada 1 jadi 2, stoknya dari 2 jadi 4. Nah ini kan artinya kan memang muter nih. Ini kan nggak serta-merta Mas Dodo beli langsung stok langsung banyak, kalau gitu seperti kayak bisnis perlengkapan olahraga lah yang saya pernah alami gitu kan, sekali pesan barang tuh banyak gitu. Nah ini nggak seperti itu, tapi dengan kita ngeliat kenyataan seperti ini ya, ini memang benar artinya bisnis ini nih menjanjikan, tapi memang ini mesti dengan passion yang bagus, hobi, dan jadi bahagia gitu. Dengan menjalankan itu jadi bahagia, nggak semua orang bisa seperti kayak gini gitu. Jadi terima kasih banyak banget sama Mas Dodo, udah menginspirasi banget untuk kita nih yang mantan atlet supaya bisa menciptakan ya second win-nya kita setelah selesai jadi atlet. Atau buat orang umumnya kalau pensiun itu masih bisa untuk terus berkarya lah istilah gitu dengan berbisnis seperti ini gitu loh ya kan. Niatnya ini jadi nggak bisnis murni, tapi kayak pustaka ini melestarikan budaya Indonesia soalnya gitu kan. Nah sekarang kita minta inilah closing statement dari Mas Dodo satu. Mas kasih pesan satu Mas buat ini Mas, teman-teman kita lah, adik-adik Mas Dodo lah misalnya yang mantan atlet ataupun orang umum yang mulai berbisnis itu, boleh Mas dikasih ini Mas. Ya, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah lah kita bisa ketemu. Saya sudah bisa sedikit memberikan sedikit aja, menurut saya sedikit aja gambaran-gambaran apa-apa yang bisa kita lakukan setelah pasca pensiun. Karena terserang kalau udah pensiun itu pikirannya sangat, kalau tidak punya kesibukan pikirannya sangat banyak banget waktunya, dan itu waktunya yang akan menggerogotin kita, jadi kita nggak produktif gitu. Ya contohnya ya yang saya tunjukkan tadi, dengan adanya tetap kita tidak lupa, kita selalu tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita, terus kemudian kita punya komunitas ini juga bukan berarti keris saja, komunitas sepeda juga boleh, komunitas. Nah itu sehingga kita banyak beradaptasi dengan manusia, sehingga pikiran kita bisa hidup Pak Haji. Insya Allah saya sudah 60 tahun tapi alhamdulillah masih sehat. Gitu. Ya dari komunitas itulah berbicara, Mas punya apa ini akhirnya menyambunglah, itu jadi suatu apa namanya, jadi penghasilan tersendiri lah gitu, penghasilan tersendiri gitu. Jadi saya pesannya terhadap mereka-mereka yang udah pada pensiun, jangan terlalu takut kalau memang pada waktu jadi pemain besar seperti Kelvin, seperti Gideon, seperti pemain-pemain yang ginting gitu, ya dari sekarang mesti dipersiapkan dulu untuk bagaimana nanti setelah pasca pensiun. Saya pikir mereka juga udah pada ngerti. Ada yang nanti membuat bersiklat bulu tangkis, ada yang membuat toko apa mungkin. Nah, itu perlu dirintis dari mulai dia waktu main. Jangan setelah berhenti main nanti bingung, akhirnya tidak punya ilmu. Gitu lah. Dirintis dari sekarang. Banyak motivator, banyak orang-orang yang bisa bisnis itu ya. Kita bergabung dulu, kemudian kita bisa menguasai gitu. Sementara kita bergabung dulu, kemudian kita bisa menguasai, itu lebih bagus gitu. Ya pesan saya cuma itu, supaya kita tidak terlalu takut menghadapi hari tua itu, tidak terlalu takut, tetap produktif, tetap juga nomor satu komunitas kita adalah komunitas bulu tangkis Indonesia, tapi juga tetap harus punya kesibukan lain yang kira-kira menghasilkan ini. Kalau bulu tangkis itu kan pemikiran Mas Agung, pemikiran yang kita pikir. Kalau kita berbisnis di bulu tangkis nggak betul dong, ya masa di bulu tangkis bisnis gitu ya, kan enggak. Bulu tangkis adalah pengabdian sosial kita.
Tapi kalau di kaki seperti ini ya ini sambilan. Ya. Saya pikir hanya yang paling penting karena saya mantan pemain bulu tangkis, mantan pelatih juga, anak buah saya ya sudah memang sudah top semua. Ada Markis Kido almarhum, ada Chandra Wijaya, ada Indra Wijaya, ada seluruh pelatih nasional itu bahkan pernah jadi murid saya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Saya melatih sukses, kemudian saya Berkat senang. terus. Ya, saya melihat dia aja sudah senang saya. Ya, ya. Saya tidak perlu mendapatkan apa-apa, saya cukup berkomunikasi aja sudah bahagia saya. Apalagi teman-teman dari Pelita Jaya itu seperti sesepuhnya ada Mas Icuk, sesepuhnya lagi yang punya apa seperti Pak Abu Rizal gitu. Kita cukup mengenang jasa-jasa beliau aja, jasa senior-senior kita lah. Ya. Ya, terima kasih Pak Ji ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak nih ada menginspirasi kita semua nih biar semua yang nonton video ini nih bisa dapat berkahnya Mas Dodo juga. Terima kasih banyak. Mas. Amin amin. Oke. Ya rabbal alamin. Oke, Pak Mae, jadi disinilah kita nih sebagai mantan atlet ataupun nasional atlet atau nasional apapun juga terus ciptakan angin kedua Pak Mae yang kalau saya bilang ini second win-nya itu untuk bisa terus semakin produktif dan semakin bisa berkarya buat bangsa Indonesia ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.